Oke, next pertanyaan 6. Anak 4 tahun dibawa karena dia sakit perut dan dia juga ada penurunan dan dia tidak ada panas dan ada gangguan nafas juga nggak ada. Pasien hidup dengan orang tuanya, tinggal di bangunan tahun 1940-an. Which of the following, penyebab paling mungkin dari penyakit ini adalah, menurut aku itu ya, lead poisoning. Yeay. Jadi kalau autisme dia itu bisa nampaknya di perut, tapi ini nggak disertai dengan demam. Nah, rumah dibangun tahun 1940, mungkin disebabkan karena cat. Nah, tandanya itu dari keracunan tuh kayak pusing, rewel, nyeri perut, mual, konstipasi gitu. Nafsu makan berkurang. Next. Which is true about pilonidal disease? Pilonidal itu apa ya? Apakah ada hemoroid eksternal, gangguan nyeri, atau karena diet fiber, atau eksisi yang luas pada krip yang disebabkan karena recurrent pilonidal disease. Kita kepo ya. Pilonidal disease tuh gambarnya sudah nampak tadi. Apa ya? Masya Allah. Apa ini? Gambarnya seperti ini. Kok kayak di bagian pantat gitu ya? Pilonidal disease itu adalah infeksi penyakit kronik pada area bokong. Penyebabnya karena apa? Karena ada cleft. Dikarakteriskan dengan satu terlebih sinus. Ini aku suka pakai ini aja ya. Biasanya pilonidal disease nih, anatomi kita cari. Kok ini nggak ada simptomnya ya, gejalanya ya. Nih pilonidal kis, malah kista, abses, nyeri, pilonidal, nyeri. Jadi dia disebabkan karena itu ya, infeksi ya, abses, gitu, nyeri. Jadi kalau ini jawabannya apa? Mungkin ini. Nah, pilonidal kis adalah kista atau abses celah pada pantat ya, ada rambut dan debrisnya. Biasanya nyeri dan lebih sering pada laki-laki muda. Ini karena pertumbuhannya itu berlebihan atau ada tekanan pada koksin. Nah, treatmentnya ya menghilangkan itu, salurannya itu ya. Terus bisa recurrent juga karena kebiasaan itu sih. Karena itu kebiasaan, jadi sinus tract-nya itu harus istilahnya insisi atau diambil. Insisi should be away from midline, gak boleh dari tengah atau bentuknya shape, itu gak boleh. Oke.
Next, infant berarti anak laki-laki baru umur 28 minggu. Maksudnya di dalam kehamilannya baru, dia tuh bayi baru lahir 28 minggu. Kemudian ada bengkak di skrotum tercatat. Nah, berkurang kalau ditekan, tapi kembali lagi kalau ada gerakan gitu. Dan kadang dengan nangis gitu. Masa transluminate nggak ada. Terus manajemen yang pas itu apa? Menurut aku manajemen yang pas itu karena dia itu kan baru 28 minggu kan bisa nih kembali lagi kali ya. Jadi mungkin reassuran dan observation. Aduh, salah ya. 28 hari sudah. Oh, bedah. Ya Allah, harus dibedah ya. Oke, bayi yang ada hernia inguinal indirect secondary patent processus vaginalis. Gak ada evolusi lebih lanjut sih dibutuhkan karena ini adalah kelainan kongenital yang biasa pada bayi-bayi prematur. Pembedahan itu bisa dilakukan sebelum kembali ke rumah atau sampai terjadi inkarserata karena kebiasaannya tuh itu. Jadi radiografi itu perlu, dan jika dia sudah inkarserata, jadi ada gambar air fluid level. Jadi jawabannya adalah pembedahan. Karena itu termasuk emergency. Kalau inkarserata baru di radiografi. Oke.